Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadul Abdurrahman. NPM saya 19630841. Saya dari kelas 4A reguler pagi Banjarmasin. Dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Banjari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan program atau project tentang ujian akhir semester pemrograman berorientasi objek 1, yang dimana soalnya itu yang pertama ialah buatlah sebuah metode proses pencarian sekuensial dan binary dari array berikut. Untuk angka deret arraynya seperti ini. Terus misalkan pengujian melakukan pencarian terhadap angka 28, otomatis menunjukkan indeks arraynya. Jika ditemukan, maka output atau keluaran yang diharapkan adalah angka 28 ditemukan pada array indeks ke berapa bla bla bla. Terus misalkan pengujian melakukan pencarian terhadap angka 22, jika tidak ditemukan, maka output atau keluarannya diharapkan angka 22 tidak ditemukan dalam data array. Ya, kita masuk untuk yang soal pertama, yaitu sekuensial metode. Jadi sekuensial metode ini adalah teknik pencarian data di mana data dicari secara urut dari depan sampai dengan ke belakang, atau bisa kita bilang dari awal sampai dengan akhir, berdasarkan key atau kunci yang akan kita cari nantinya. Jadi cara kerja sekuensial metode itu bisa kita terapkan seperti ini. Data array ini ialah deret angka yang kita masukkan tadi, 6309000328011990 seperti yang di soal. Terus yang selanjutnya yaitu elemen kunci yang kita cari adalah 28. Ini elemen cari 28. Selanjutnya maka elemen yang akan diperiksa nanti adalah 6309000328. Data ditemukan lalu akan muncul seperti itu. Jadi yang diperiksa nanti 63090003 sampai dengan 08 dan data berarti di sini. Selanjutnya ketika di situ sudah ditemukan datanya, selanjutnya maka akan muncul indeks lain yang dikembalikan adalah indeks keempat. Kenapa jadi indeks keempat? Karena array ini menggunakan atau menghitung indeksnya mulai dari angka 0. Jadi 0, 1, 2, 3, dan 4. Indeks ke-28 adalah 4. Maka akan muncul di sini nanti indeksnya ke-4. Setelah itu, elemen kunci yang dicari ketemu, maka pencarian akan berhenti di sini tanpa meriksa elemen setelah 28. Nah, jadi ketika elemen ini ditemukan, maka perulangannya tidak akan dilanjutkan lagi ke baris yang sebelah kanan atau berhenti di 28 saja. Jadi di sini saya sudah mengcopy paste kode dari Java yang telah saya buat di NetBeans 8.2. Di sini public array-nya sudah saya buat, yaitu public array class array sequential. Di sini kita menggunakan integer sebuah data. Di sini kita akan membuat sebuah data array yang dinamakan dengan variabel angka. Ini variabel angka, dan kita isi deret datanya dengan angka seperti ini, seperti di soal kita masukkan. Setelah itu kita masukkan boolean, variabel boolean, deklarasi boolean, terus variabel dengan nama ada, terus kita atur menjadi false. Di sini yaitu apabila data key tidak ditemukan, maka kita bisa menggunakan data boolean ini dengan variabel ada ini namanya, dan kita set menjadi false ini terlebih dahulu. Lanjut, untuk di sini kita akan mendeklarasikan integer dengan variabel yang bernama key atau data yang akan kita cari nantinya. Nah, ini data akan kita cari nantinya. Jadi kuncinya itu adalah kunci datanya itu adalah 28 yang akan kita cari nanti.
Selanjutnya ini di sini kita membutuhkan perulangan untuk mengecek semua data yang ada di dalam array variabel angka. Nah, jadi ini dia data yang ada di variabel angka. Jadi semua ini akan dicek menggunakan perulangan for seperti ini. Seterusnya ada if. Jadi if di sini berguna untuk melakukan pengecekan datanya. Di sini kita memakai double sama dengan ini karena merupakan sebuah kondisi. Setelah itu, setelah data berhasil dicek, maka kita akan keluarkan informasi data yang dicari titik 2, 28 misalkan, terus data terdapat pada indeks ke 4 kan tadi misalnya. Nah, ini 4, maka akan muncul informasi seperti ini ketika data berhasil ditemukan di dalam array tersebut. Terus kita masukkan lagi, yaitu ada sama dengan true. Nah, ada ini merupakan boolean tadi, deklarasi boolean, variabel dengan nama variabel ada, terus kita ubah menjadi true karena data sudah ditemukan. Seterusnya, nah break ini yaitu untuk menghentikan perulangan tersebut. Jadi di sini tadi kan ada nih, setelah elemen kunci yang dicari ketemu, maka pencarian akan berhenti di sini. Nah, jadi kita di sini nih menggunakan break ini untuk menghentikan perulangannya. Terus di sini ada if ada sama dengan false, double sama dengan lagi. Ini kondisi apabila datanya tidak ditemukan, maka dia akan memunculkan informasi data yang kita cari ini tadi 22 misalkan yang tidak ketemu, data tidak ditemukan di dalam indeks. Karena 22 tidak ada di dalam deret data array yang kita buat tadi. Ya, sudah selesai untuk penjelasan codingnya. Selanjutnya kita akan menuju ke project yang telah saya buat. Nah, ini. Untuk projectnya yaitu data array sequential. Jadi seperti ini. Sama seperti yang di Word tadi telah saya buat ini. Nah, ini. Integer. Deklarasi integer, variabel bernama angka, terus ini deret angka arraynya. Di sini langsung menuju ke perulangan dan pengecekan data. Terus di sini break untuk menghentikan perulangan. Terus di sini apabila data tidak ditemukan, maka akan muncul perintah atau informasi seperti ini. Langsung kita coba saja ya projectnya. Kita run. Di sini untuk kuncinya yaitu 28. Jadi kita masukkan atau kita run filenya. Nah, ini data yang kita cari 28. Terus data terdapat pada indeks keempat. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, indeks keempat dan berhenti di sini. Break. Seperti itu. Misalkan kita ubah ini tadi seperti di soal 22, kita save. Kita jalankan. Apakah yang muncul? Seperti ini. Data yang dicari 22, data tidak ditemukan di indeks. Karena dari data kita tidak ada angka 22. Maka dia tidak dapat ditemukan di dalam direct data array tersebut. Terus dia akan memunculkan informasi seperti ini yang telah kita buat tadi. Data yang dicari bla bla bla, terus data tidak ditemukan di indeks, seperti itu. Ini untuk singkatnya penjelasan dari array sequential. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan kedua, yaitu binary method. Untuk array binary ini adalah pemrograman yang berfungsi untuk mencari suatu data atau nilai. Binary method mempunyai syarat yaitu mencari data yang sudah terurut. Nah, ini syaratnya binary method ini ialah mencari data yang sudah terurut dalam sebuah array. Jadi bila
teracak itu susah untuk mencari datanya. Jadi binary ini yaitu syaratnya untuk mencari data yang sudah terurut. Dalam proses metode binary, kita dapat menentukan elemen tengah dari array. Jika elemen tengah sama dengan data yang dicari, maka program selesai. Namun, jika data tidak ditemukan, maka jika elemen tengah lebih besar daripada data yang kita cari, maka pencarian dilakukan pada setengah array. Pertama, jika nilai elemen tengah lebih kecil daripada data yang kita cari, maka pencarian dilakukan pada setengah array berikutnya. Jadi untuk contoh kodenya seperti ini. Sudah saya buat juga. Kelasnya bernama public array binary. Jadi di sini seperti yang tadi juga, deklarasi data integer variabel banyak data. Ini dia deklarasi data integer dengan nama banyak data, kita masukkan 9. Deklarasi integer lagi, kita beri nama variabel angka, kita masukkan. Ini untuk data yang belum terurut tadi. Karena syaratnya datanya harus terurut, maka kita ubah menjadi seperti ini. Dia akan terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah itu kita masukkan untuk deklarasi integer bernama k untuk melakukan pencarian nanti. Kunci dari melakukan pencarian nanti. Setelah itu di sini kita buat deklarasi integer. Kenapa jadi memakai -1 ini? Karena kita akan memulai menghitung array itu dari 0. Nih, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Jadi di sini seharusnya kita bikin 8. Nah, seperti ini. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, 8, banyak data 8, -1 menjadi 7 di sini. Karena kita menghitungnya mulai dari 0. Setelah itu ini dia, ada lagi deklarasi boolean seperti tadi untuk pengecekan apabila data kita itu false atau tidak ada, maka kita akan mudah untuk mengetahuinya. Apakah data kita itu true benar atau data kita itu false salah. Terus di sini kita menggunakan while untuk mengecek kondisi prosesnya nanti. Ini untuk codingannya. Terus di sini kita masukkan deklarasi untuk nilai tengahnya. Jadi untuk itu kita masukkan tengah, buka kurung, batas kanan ditambah batas kiri dibagi dengan 2. Setelah itu ada if di sini berguna untuk melakukan pengecekan datanya. Kita memakai double karena merupakan suatu kondisi juga. Di sini ada true untuk pengecekan apakah benar ataukah salah. Apabila salah, maka nanti akan keluar informasi yang false. Di sini kita masukkan lagi if, else, if ada, terus ini untuk informasi keluarannya nanti. Bila tidak ada, index. Oh, ini informasi ketika inputan atau data yang kita cari ditemukan, maka akan keluar inputan seperti ini. Apabila salah, maka dia akan keluar seperti ini informasinya. Data tidak ditemukan. Data terdapat pada indeks keberapa. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk penjelasan metode binary array. Bisa kita lanjutkan ke projectnya. Untuk projectnya sudah saya buat juga, ini binary array. Nah, seperti ini. Ini dia. Untuk data awalnya yaitu ini tidak terurut, kita urutkan menjadi seperti ini, dari yang terkecil hingga yang terbesar, agar pencariannya bisa dilakukan. Ini kita coba cari
Misalkan kita akan cari 19, kita save, kita jalankan. Nah, ini data yang kita cari 19. Data terdapat pada indeks keempat, 0, 1, 2, 3. Terus misalkan 90, run file. 90 data yang kita cari, data terdapat pada indeks ke-7. Nih, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Tetapi apabila kita tulis data yang tidak ada di dalam situ, kita misalkan 20, kita save, apakah yang akan muncul? Nah, data yang dicari 20, data tidak ditemukan di indeks karena di sini tidak ada 20, maka dia tidak akan memproses atau mencari lagi data yang tidak ada di dalam deretnya ini. Seperti itu. Lanjut, selanjutnya ke soal nomor 2, yaitu di sini ada buatlah metode selection sort dan metode bubble sort. Yang pertama ini ada data array, data diri diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, terus data array, data diri diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Yang pertama yaitu ada selection sort. Ide utama dari selection sort adalah memilih elemen dengan nilai paling rendah dan menukar elemen yang terpilih dengan nilai paling rendah dan menukar elemen yang terpilih dengan elemen ke-1. Nilai dari I dimulai dari 1 ke N, di mana N adalah jumlah elemen dikurangi 1. Jadi selection sort adalah algoritma pengurutan angka dari angka terkecil hingga ke angka yang terbesar, dengan cara mencari nilai terkecil kemudian diletakkan pada bagian terdepan dari deret angka. Setelah ditemukan dan diletakkan pada program, akan kembali melooping untuk mencari angka terkecil kedua dan diletakkan di depan angka terkecil tadi. Begitu seterusnya, hingga deret angka tadi tersusun dari angka terkecil hingga angka terbesar. Misalkan kita mempunyai deret angka ini tadi, seperti di soal, maka langkah pertama adalah melakukan perulangan dari I sampai dengan 0, sampai dengan panjang deret angka. I sama dengan 0 ini berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Nah, ini untuk perulangannya. Integer, deklarasi integer, indeks sama dengan 0, indeks kurang lebih dari angka, dot length, seperti ini untuk mencari. Kemudian pada langkah kedua, menjadikan langkah angka ke indeks sebagai nilai terkecil. Untuk codingannya seperti ini. Seterusnya ada langkah selanjutnya adalah melakukan pengulangan dengan variabel J. Dari J sama dengan I sampai panjangnya array dari deret angka. Seperti ini untuk codingannya. Menggunakan sort.length. Kemudian membandingkan nilai angka J dengan nilai angka I menggunakan if. Codingan seperti ini. If buka kurung angka, buka kurung siku, tutup kurung J lebih kecil kurang dari angka, buka siku kurung, indeks, tutup kurung. Setelah membandingkan, selanjutnya kita melakukan proses swap atau menukar seperti ini. Lanjut saja kita ke projectnya, yaitu bubble sort. Selection sort. Nah, ini seperti ini. Jadi ini deklarasi integer bernama variabel angka, deret angkanya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kita menggunakan selection sort, buka kurung angka di sini. Terus di sini kita masukkan lagi
public static void select sort variable integer, deklarasi integer variabel angka. Kita masukkan untuk informasinya yaitu system out print array sebelum di sort, masukkan perulangan, terus kita akan keluarkan informasi lagi di bawahnya. Selanjutnya ada perulangan lagi, integer angka terkecil, deklarasi integer variabel angka terkecil sama dengan angka indeks. Perulangan ini untuk codingan yang seperti di Word tadi, untuk codingan J nya. Terus ini informasi lagi, informasi selanjutnya yaitu array sesudah di sort. Ini hasil ketika data yang dicek telah berhasil di selection sort, maka akan muncul seperti ini nanti. Langsung saja kita jalankan untuk projectnya. Nah, ini array sebelum di sort dia akan seperti ini, dari yang terbesar hingga yang terkecil. Setelah di sort, maka dia akan memulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, seperti itu. Lanjut, di sini ada bubble sort. Jadi bubble sort ini adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi atau tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Berikut ini gambaran dari algoritma bubble sort. Bandingkan nilai data ke satu dan kedua. Jika data ke satu lebih besar dari data kedua, maka tukar posisinya. Kemudian data yang lebih besar tadi dibandingkan dengan data yang ketiga, hingga lakukan langkah nomor 2 hingga selesai. Maka dia akan seterusnya seperti ini. Memeriksa, jika data ke satu lebih besar dari data kedua, maka tukar posisi. Maka dia akan seperti ini terus. Seterusnya, terus jika data yang kedua lebih besar dari yang ketiga, maka tukar posisi. Seperti itu. Terus menggunakan perulangan. Langsung kita ke projectnya, bubble sort. Nah, seperti ini. Deklarasi integer, kita tulis variabelnya A, deret datanya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Terus informasi untuk keluarannya array sebelum di sort, seperti tadi juga, seperti selection sort. Di sini seperti tadi juga, seperti selection sort, kita bikin untuk data yang sudah kita sort menggunakan bubble sort tadi. Terus ini untuk perulangannya. Kita coba jalankan. Nah, ini seperti ini, 90, 63, 28, 19, 93, 10. Terus ini dari yang terkecil 1, 0, 1, 3, 9, 19, 28, 63, 90. Jadi seperti itu. Misalkan di sini kita akan menggunakan dari array sequential, kita menggunakan dari npm saya. Ini. Ini npm saya 19630841251201. Di sini kita akan cari 41. Kita save, run file. Ini data yang kita cari 41 ditemukan pada indeks keempat, 01, 2, 3, 4, indeks keempat, dan berhenti di sini bukan kita menggunakan data break.
maka yang seharusnya tidak akan dicari. Ini untuk array sekuensial. Terus untuk array binarinya menggunakan data saya. Ini kita hapus saja. Ini datanya, data saya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita cari 1963, save. Kita run. Ini data yang dicari 63, data terdapat pada indeks ke-7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini menggunakan npm dan tanggal lahir saya untuk data deretnya. Untuk bubble sortnya juga bisa. Ini menggunakan data npm dan tanggal lahir saya. Kita coba save, jalankan. Nah, 63, 41, 25, 19, 12, 8, 1, 0. Dari yang terbesar hingga yang terkecil. Terus dari yang terkecil hingga yang terbesar. Terus selection sortnya juga bisa menggunakan data saya. Ini dia data npm beserta tanggal lahir saya. Coba kita jalankan. Nah, dari yang terbesar menurun hingga yang terkecil, dari yang terkecil naik hingga yang terbesar. Begitu ketika selection sortnya sudah dijalankan. Nah, jadi cukup sekian untuk penjelasan program ujian akhir semester pemrograman berorientasi objek dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, saya juga memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.